Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para ustadz dan ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang Bu. Wajahnya dikenali, jadi saya tahu beliau yang datang, wali santri. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita hadir di masjid ini untuk sama-sama belajar thalabul ilmi, di mana tujuan mengaji itu ada 3. 1, menambah ilmu. 2, menguatkan ilmu yang sudah ada. 3, tambah pusing. Jadi bisa saja kita ngaji ini tambah wawasan baru, tambah pinter, tambah luas wawasannya, ataupun kalau sebelumnya kita sudah pernah baca buku atau kita pernah mengaji ternyata belum paham, kemudian ikut kajian sore hari ini, akhirnya ditambahlah pemahaman itu dengan penjelasan-penjelasan baru, akhirnya bisa paham. Atau kemungkinan yang ketiga, tambah bingung, jadi keluar dari masjid ini bingung. Tapi semoga kita sore hari ini bisa mendapatkan yang pertama dan yang kedua. Ketika kemarin saya ditanya oleh Ustaz Hamzah, apa temanya Ustaz? Ya, temanya bulan-bulan ini saya sedang menggali dan mengkaji tentang konsep fitrah dalam pendidikan Islam. Konsep fitrah dalam pendidikan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sore hari ini mari kita sedikit berkenalan dengan teori pendidikan. Karena kita punya anak, kita juga menjadi guru, ustadz dan ustadzah. Dalam dunia pendidikan ada setidaknya 3 teori yang umum, masyhur, terkait dengan tumbuh kembang anak, atau istilah lainnya teori yang menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kesuksesan anak di masa yang akan datang. Ya, jadi ada 3 teori besar, panjenengan semuanya bisa baca di buku ataupun di referensi lainnya. Ya. Yang pertama, teori nativisme. Kita pernah mendengar istilah native speaker. Apa istilahnya ya? Pengucap asli. Contohnya kayak orang Jawa, dia pandai bahasa Jawa karena memang lahir di Jawa. Biasanya ini disematkan kepada orang Inggris yang dia sejak lahir sudah bisa berbahasa Inggris tanpa harus belajar ataupun kursus, sehingga ketika dia diundang, dialah yang disebut dengan native speaker. Kalau kita mengacu kepada teori nativisme ini, maka sebelum kita mengacu kepada ini, apa itu teori nativisme? Nativisme itu artinya bawaan lahir. Bawaan lahir. Jadi setiap anak kita ataupun kita sendiri itu sudah membawa potensi bawaan lahir. Sehingga kalau teori ini sedikit diperluas, ketika saya menulis materi ini seakan-akan mengatakan begini, ya kalau kamu pengen punya anak ganteng, cantik, ya kamu cari suami yang ganteng dan cari istri yang cantik. Ini teorinya. Kalau kamu pengen punya anak yang pinter, ya wis cari pasangan yang pinter. Ini teori ini mengatakan begitu. Jadi anak yang lahir, ya wis dari sononya, bapak ibunya. Nah, ibaratnya gitu.
Ini teori yang ini ya. Sampai ada satu kelakar yang diucapkan oleh artis terkenal, artis barat ya. Namanya Marilyn Monroe. Saya tidak tahu orangnya yang mana. Dia berkelakar dan berucap begini. Andai aku nikah dengan Albert Einstein, pasti anakku nanti cantik seperti aku dan akan pinter seperti bapaknya. Tapi dijawab oleh Albert Einstein, iya kalau kayak gitu. Kalau kebalikannya, bodoh seperti ibunya, ya, bodoh seperti ibunya, jelek seperti bapaknya. Ini teori nativisme. Teori ini meyakini tidak perlu capek-capek mendidik anak, tidak perlu capek-capek membiayai anak, tidak perlu capek-capek membiayai, mengeluarkan biaya banting tulang, peras keringat, bapak ibunya cari biaya untuk menyekolahkan anaknya agar mendapatkan pendidikan yang terbaik. Jadi ini teori nativisme dan ini teori terkenal sekali. Ya. Teori ini tentu bukan dari Islam ya, ini teori dari Barat. Nah, apakah ada masyarakat yang seperti ini? Ada. Ya wes lah Ustaz, yang penting sehat, yang penting awake waras, yang penting di beberapa tempat atau daerah, khususnya di desa ya, kawasan-kawasan pedesaan, banyak masyarakat yang menganut paham seperti ini. Ya. Jadi dia tidak mau capek-capek, Allah yang penting sudah bisa ngarit. Kalau di Madura itu asal dia sudah bisa angon sapi, kambing, cari rumput, bisa nyangkul, wis sudah bisa kawin, sudah bisa nikah maksudnya ya. Jadi tidak perlu sampai kuliah S1, S2, S3, wis sudah cepet-cepet gitu. Nah itu teori yang pertama. Teori pertama. Kata kuncinya nativisme itu adalah bawaan lahir. Jadi kalau mendengar istilah nativisme dalam teori pendidikan berarti dia bawaan lahir. Sehingga peran orang tua itu sangat penting. Maksudnya kalau anaknya mau pinter ya cari suami atau istri yang pinter, nanti anaknya pinter. Ya. Tapi kalau bapak ibunya tidak pinter ya tidak usah berharap tinggi-tinggi anaknya pinter atau gimana, tidak usah. Ini teori yang pertama. Teori ini ditentang oleh teori yang kedua. Namanya teori empirisme. Ini sebelum masuk ke konsep fitrah nanti ya. Teori empirisme meyakini bahwa anak itu tidak bawa apa-apa lahir itu. Anak ini bisa sukses, bisa berkembang, tumbuh dan berkembang dengan baik itu karena faktor lingkungan. Kalau kita berbicara tentang lingkungan, berarti di sini ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah dan ada lingkungan masyarakat. Nah, sudah berseberangan ini. Jadi kalau teori nativisme itu meyakini sekali terkait dengan faktor bawaan lahir, potensi yang sudah dia warisi dari kedua orang tuanya. Kalau empirisme itu sama sekali tidak percaya dengan teori yang pertama. Dia sangat mempercayai faktor ekstern, yakni faktor lingkungan. Nah, kalau kita berarti apa? Di dunia keluarga kita, di pondok kita ataupun di lembaga pendidikan kita sangat berkaitan erat dengan yang kedua ini. Jadi perlu pengkondisian, perlu stimulan, perlu rangsangan, pokoknya benar-benar dikondisikan. Wis kamu harus begini kalau kamu mau sukses. Wis kamu belajar ilmu ini kalau kamu mau sukses. Nah, berarti kita menganut teori yang kedua. Sedikit kita berbicara tentang pendidikan ini ya. Biar kita nanti bisa menyimpulkan sebenarnya kita ini mau ikut teori yang mana? Kalau ikut teori yang pertama, tidak perlu capek-capek, tidak perlu ada usaha-usaha, tidak perlu nyusun RAB, tidak perlu nyusun program, tidak perlu. Wis sudah sudah bawaan lahirnya. Kalau bapaknya pinter, anaknya pasti pinter. Ya, kalau bapaknya ganteng, anaknya pasti ganteng. Nah, itu teori yang pertama. Tapi kalau kedua enggak.
biar bapak ibumu pinter, kamu tidak belajar, kamu tidak akan pinter. Itu teori yang kedua, ya. Biar bapak ibumu kaya, tapi kalau kamu tidak kerja keras, kamu tidak akan kaya. Biar bapak ibumu sukses, tapi kalau kamu tidak rajin, maka kamu tidak akan sukses. Nah, jadi bisa sedikit disimpulkan karena materi ini sebenarnya mudah-mudah gampang lah ya. Jadi kata kuncinya nativisme itu bawaan lahir, kalau empirisme kata kuncinya adalah faktor lingkungan. Sehingga kalau kita menganut teori yang kedua, maka segala sesuatunya ditata, disiapkan programnya, disusun anggarannya, dicari biayanya. Itu kalau teori empirisme. Jadi tidak cukup hanya dengan istilahnya wah anak ini pinter, tapi tidak disiapkan programnya, tidak bisa. Tidak bisa. Ini teori yang kedua. Kita masuk ke teori yang ketiga. Teori yang ketiga ini digagas oleh William Stern dari Jerman. Ya. Teori yang ketiga ini mencoba menggabungkan antara teori pertama dengan kedua. Ya, dia ceritanya memberikan jalan tengah. Ya kalau anaknya pinter terus dididik dengan baik, insya Allah anaknya pinter. Ya, kalau orang tuanya ganteng atau ibunya cantik, terus dirawat dengan baik, didandani, insya Allah anaknya juga ganteng dan cantik. Dia sama-sama memandang dua sisi ini. Jadi faktor bawaan lahir penting, ya, bakat minat itu penting, tapi dia juga harus dibimbing, dia juga harus dididik, dia juga harus diarahkan, diberikan stimulan atau rangsangan agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sudah ketemu ya. Tiga teori ini kata kuncinya biar mudah dipahami ya, biar mudah dipahami. Kalau yang pertama tadi bawaan lahir, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga ini gabungan ya, teori gabungan. Masalahnya apakah ketiga teori ini sesuai dengan pandangan Islam? Nah, kita mulai masuk ke konsep fitrah. Ya. Saya tadi lapor ke Mas Rafiq, nanti bulan depan saya mau bahas bullying. Saya masih mendalami teori bullying ya. Nah, ini masih bulan-bulan ini masih mendalami konsep fitrah. Ya. Ketiga teori ini tidak satu pun yang digagas atau disampaikan atau disusun oleh ulama ataupun cendekiawan Muslim. Tidak satu pun. Ya. Teori nativisme itu digagas oleh siapa itu ya, yang menyebutkan ini apa, empirisme ya. Empirisme itu yang menganut teori tabula rasa. Jadi anak itu lahir dalam kondisi kosongan, tergantung peran orang tuanya dan lingkungannya. Ketiga teori ini tidak satu pun digagas dan disusun oleh cendekiawan Muslim atau pakar pendidikan Islam. Ya, semuanya hanya fokus pada manusianya dan kepentingan manusianya. Ketiga teori ini tidak melibatkan sama sekali aspek ruhiyah atau aspek ketuhanan. Tidak melibatkan Tuhan. Pendidikan itu tidak perlu tidak perlu berdoa. Orang tuanya tidak perlu riyadhah, tidak perlu bermunajat kepada Allah agar anaknya soleh-soleha. Tidak ada. Tiga teori ini tidak mikir itu. Tidak ada kaplingan atau ruang di tiga teori ini. Orang tuanya harus soleh. Tidak. Bapak ibunya harus soleh. Tidak. Pokoknya asal bawaannya baik, anak ini sudah pasti baik nantinya. Ya. Pokoknya kalau programnya baik, nanti anak ini pasti baik.
Yang ketiga pun kalau bawaannya lahirnya bakat minatnya bagus, kemudian dididik dengan baik, pasti baik. Jadi tidak melibatkan sama sekali sisi ruhiyah, spiritual ataupun aspek ketuhanan. Udah. Ya, 3 teori ini. Maka kemudian cendekiawan muslim atau pakar pendidikan Islam itu mencoba menggali dari Al-Qur'an. Sebenarnya kalau kita memiliki anak, dikaruniai anak ataupun mendidik santri, murid, ya, itu bedanya dengan pola pendidikan barat. Dalam Islam itu masih melibatkan Tuhan. Ya, jadi tidak fokus hanya programnya bagus, dananya ada, sarprasnya ada, tapi tidak melibatkan Tuhan. Kalau Islam ditambah satu lagi, masih melibatkan Tuhan. Maka saya pernah membaca sebuah buku tentang pendidikan. Apa sebenarnya sejatinya tujuan akhir dari pendidikan? Jadi kalau kita mendidik anak kita, kalau kita mendidik santri kita, tujuan akhir atau tujuan puncaknya itu apa? Apa kira-kira? Kalau kita berbicara pendidikan, apa sebenarnya? Ini harus dijawab oleh kita para orang tua ataupun para guru, para ustadz dan ustadzah. Semua orang tua yang dikaruniai anak, dipercayakan kepadanya anak keturunan, harus tahu anaknya ini akan nanti jadi apa di akhirnya. Ya, sebenarnya saya berharap banyak wali santri yang datang ini. Ternyata ada satu. Ada satu. Apa tujuan akhir? Ultimate goalnya itu apa? Dari semua proses pendidikan yang kita lakukan secara khusus di pesantren ini. Jawabannya ada di hadis yang sering kita dengar. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaqi. Saya pernah mencoba membuat ilmu cocok logi versi saya. Bukan, ini tidak ada referensinya, tidak ada landasannya. Di surah Al-Qalam itu kan ada istilah khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas perilaku yang agung. Kata khuluq itu nanti menjadi jamaknya menjadi akhlaq. Kata khuluq itu berasal dari kata kholaqa. Betul? Kholaqa. Allah itu adalah al-khaliq, sang pencipta. Kita itu adalah makhluk yang diciptakan. Maka agar hidup kita ini mendapatkan berkah ridho dari Allah, maka kita sebagai makhluk itu harus sesuai dengan maunya sang khaliq. Karena berasal dari satu akar kata. Khalaqa, khaliqun, makhlukun, akhlakun. Bersihan diri, pensucian diri agar nantinya kita itu sampai pada level memiliki akhlakul karimah. Kenapa Nabi kok hanya menyempurnakan? Nah, inilah nanti kita berbicara tentang fitrah. Karena kalau kita berbicara fitrah, semua kita itu sudah membawa fitrah. Sehingga Nabi diutus itu hanya tinggal menyempurnakan. Karena sudah ada. Kita sebagai guru, kita sebagai orang tua tidak memulainya dari nol. Dia sudah membawa potensi itu, tinggal kita memolesnya, tinggal kita mendidiknya, tinggal kita mengarahkannya, memberikan stimulan untuk nantinya sampai pada kesempurnaan akhlak. Itu sudah puncak tertinggi dari tujuan semua proses yang kita lakukan dalam mendidik anak kita dan santri kita. Akhlak, ya, inti dari semua ibadah yang kita lakukan, sholat, itu ujung-ujungnya adalah tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Inti dari zakat yang kita berikan, yang kita tunaikan, infak yang kita lakukan, ya,
hadiah yang kita berikan, hibah ataupun wakaf yang kita berikan, itu adalah intinya, ujungnya adalah tazkiyatun nafas. Wudu itu intinya adalah tazkiyatun nafas. Saum itu intinya adalah tazkiyatun nafas. Haji itu intinya adalah tazkiyatun nafas. Tidak ada satupun dari amalia yang kita lakukan yang tidak berujung pada tazkiyatun nafas. Maka ketika kita sudah selesai membersihkan diri, sampailah kita pada puncaknya, yakni kita memiliki akhlak yang baik. Kalau kita memiliki akhlak yang baik, berarti akhlak kita kepada Allah baik, akhlak kita kepada masyarakat baik, akhlak kita kepada lingkungan dan alam sekitar itu baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam berapa ini? Wah, masih setengah jam. Lama masih ini. Sekarang kita masuk ke fitrah. Ya, fitrah. Kata fitrah itu ada kaitannya dengan Idul Fitri. Fitri itu berarti ada yang mengartikannya suci, ada yang mengartikannya makan. Jadi kalau Idul Fitri berarti kembali makan. Sebelumnya berpuasa selama 1 bulan, ketika Idul Fitri berarti sudah kembali makan lagi. Nah, jadi Idul Fitri. Makanya disebut dengan zakatul fitri. Ya, zakat fitri. Kata fitrah itu berasal dari kata fatara yang artinya menciptakan. Di doa iftitah kita itu ada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Ini sesungguhnya aku menghadapkan wajahtu lilladzi kepada Tuhan fataras samawati wal arda yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi kata fatar. Sebelum surah Yasin itu ada nama surah, namanya surah Fatir, sang pencipta. Jadi kata fatar artinya apa? Menciptakan. Ya, artinya menciptakan. Di surah Ar-Rum ayat 30 ada kita nanti dapati kata fitrah, tapi dengan penulisan yang berbeda. Dia tidak menggunakan ta'ul marbutoh. Ya, dia menggunakan ta'ut ta'nits. Sebagaimana beberapa ayat dalam Al-Qur'an penulisan assalamualaikum warahmatullah, rahmatunya itu tidak pakai ta marbutoh, beberapa pakai ta'ut ta'nits, ya. Fitratallah faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Faqim wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifa, kepada agama, din, ya, hanifan, seraya cenderung pada kebenaran. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Manusia itu diciptakan atas fitrah Allah allati fataran nas 'alaiha, di mana Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Nah, kita sekarang urai apa sebenarnya yang dimaksud dengan fitrah ini. Apakah semata bermakna suci ataukah ada arti lainnya? Karena ini nanti berkaitan erat dengan proses pendidikan yang kita lakukan, yang kita berikan kepada anak-anak kita dan santri-santri kita. Fitrah yang pertama, para pakar pendidikan mengartikan kata fitrah yang pertama itu dengan din atau agama lah yang umum di telinga kita, ya, di pendengaran kita. Kenapa ke ulama kemudian mengartikan kata fitrah itu dengan din? Karena tidak ada satu manusia pun di dunia ini, tidak ada satu pun, mau yang di Indonesia, mau yang di Malaysia, mau yang di Brunei, mau yang di Afrika sana, sampai Eropa sana, tidak ada satu manusia pun yang lahir tidak beragama. Apa landasannya? Karena manusia itu sudah pernah melakukan perjanjian primordial, perjanjian asasi, perjanjian
apa namanya ya, perjanjian dengan Allah ketika di alam ruh. Nanti kita bisa dapati penjelasan ini di surah Al-A'raf ayat 172. Tapi kita kan nggak ingat, ya. Siapa yang ingat? Ya. Perasaan saya tidak pernah bikin janji dengan Allah, Ustaz. Makanya diingatkan melalui Al-Quran. Allah itu berfirman di surah Al-A'raf ayat 172, alastu bi rabbikum. Aku ini Tuhanmu toh, kira-kira begitulah kalau pakai bahasa Jawa. Aku ini Tuhanmu toh. Qalu, semua ruh itu menjawab, bala, betul. Syahidna, kami bersaksi, engkau adalah Tuhan kami. Ya. Maka kalau mengacu kepada teori pendapat yang pertama ini, seyogyanya tidak ada manusia atau anak yang lahir tanpa agama. Semuanya pasti beragama. Semuanya pasti beragama. Ya. Ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa semua anak yang lahir itu pasti sudah beragama. Ini pendapat pertama. Jadi kalau kita mendengar kata fitrah, apa sebenarnya apa? Ini bisa kita mengacu pada pendapat yang pertama. Semua anak itu pasti sudah beragama. Yang kedua ini lebih spesifik. Maksudnya lebih spesifik ini. Pendapat yang kedua ini, makna fitrah itu berarti bertauhid. Ya, jadi bertauhid. Ini juga landasannya sama dengan yang pertama tadi. Bahkan diperkuat dengan di surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua manusia tanpa terkecuali, ya, itu lahir sudah bertauhid. Sudah pasti anak itu sudah bertauhid. Sehingga terkadang kita kan, mayoritas yang hadir ini kan guru, ustadzah. Saya pernah membuat permisalan pendidikan. Pendidikan itu sebenarnya apa sih gitu? Pendidikan itu ibaratnya sebuah stimulan, rangsangan. Jadi ibaratnya anak ini sudah punya potensi itu berupa pendengaran, penglihatan, kemudian kolbu, ada pengucapan dan indera lainnya. Kemudian itu distimulan, dilatih, dibimbing. Akhirnya dia bisa pandai membaca. Anak kita kan lahir kan tidak bisa langsung lari, tapi kan dibimbing. Anak kita kan lahir tidak bisa langsung berbicara, tapi diajarin satu persatu kosakata. Satu persatu kosakata. Itu pendidikan. Terkadang pendidikan itu juga saya artikan dengan karantina. Pengkondisian sama juga sebenarnya dengan pengkondisiannya. Jadi pendidikan kalau anak kita dikondisikan, dikarantina untuk mencapai satu perilaku tertentu, ya, atau istilah kita disiplin dengan satu perilaku tertentu, itu kita bisa menyebutnya pendidikan itu sebagai proses karantina. Ataupun pendidikan itu bisa kita sebutkan dengan obat atau jamu atau suplemen. Ya, tergantung kita ini mau menyebutnya pendidikan itu dari sisi apa saja. Nah, jadi itu dua pendapat sudah ya. Pendapat pertama, fitrah itu artinya din, agama. Pendapat yang kedua, fitrah itu berarti bertauhid. Fitrah itu berarti bertauhid. Pendapat yang ketiga nih, fitrah itu berarti murni. Murni, ya. Suci, murni atau ikhlas. Ini yang maknanya sinonim ya. Sehingga secara fitrah kita aslinya, kalau laki-laki fitrahnya itu suka dengan maskulinitas. Kalau perempuan fitrahnya itu suka dengan estetika. Makanya suka berdandan, suka dengan kecantikan, suka dengan kerapihan. Itu memang sudah fitrahnya. Ya, sehingga kalau laki-laki kok kayak kurang maskulin, nah itu kayaknya kayak keluar dari fitrah gitu. Atau kalau perempuan kok enggak suka dengan estetika, keindahan, wah ini kok kayaknya dicek-cek ini masih sesuai enggak dengan fitrah gitu ya. Nah, itu salah satunya untuk mengecek kita ini sesuai dengan fitrah atau enggak gitu.
Terkadang saya sampai berpikir gini, berarti anak yang tidak dilatih dari kecil sampai anak ini makannya kidal pakai tangan kiri, itu karena dari kecil belum dibiasakan menggunakan tangan kanan, sehingga dibiarin terus akhirnya terbiasalah dia makan atau minum dengan menggunakan tangan kirinya, ya, menggunakan tangan kirinya, ya. Karena tidak dikondisikan, ya. Sehingga anak ini terkadang saya mau bilang ini keluar dari fitrah ini. Anak yang makan pakai tangan kiri ini keluar dari fitrah ini, ya. Karena fitrahnya tidak diarahkan, ya, tidak diarahkan. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa fitrah itu adalah potensi dasar. Potensi dasar. Ya. Saya tadi malam itu membaca bukunya Dr. Nurul Hikmah MPD, ya. Beliau seorang guru atau dosen saya lupa, ya, yang menulis buku khusus tentang fitrah, ya. Buku khusus tentang fitrah. Sampai saya rangkum dan saya istilahnya saya mencoba mengambil beberapa poin penting dari buku beliau itu, ya. Nah, salah satunya yang saya sampaikan pada sore hari ini. Ini saya bersumbernya adalah buku dari Dr. Nurul Hikmah MAG atau MPD gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik makna yang pertama, anak kita lahir itu sudah beragama, anak kita lahir sudah bertauhid, anak kita lahir itu sudah dalam kondisi murni, anak kita membawa potensi dasar, semuanya itu benar. Semuanya benar. Karena keempat pendapat ini sama-sama memiliki landasan dan sama-sama baiknya. Jadi kalau kita mau berpegang dengan pendapat yang pertama, anak kita, semua anak termasuk anak kita, ya. Kalau Pak siapa namanya, kan sudah punya cucu Pak, ya, sudah punya cucu Pak, ya. Oh, sudah. Nanti kalau lihat cucunya itu berarti cucu saya ini berarti sudah beragama. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin tidak beragama. Karena kalau kita kembali ke Al-Quran, sudah semua anak yang lahir, dan kita juga pernah jadi anak, tidak langsung jadi bapak dan ibu seperti ini, ya. Itu sudah pernah melakukan perjanjian dengan Allah, ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna itu, ya. Kemudian termasuk bertauhid. Nah, kalau yang bertauhid itu kita bisa merujuknya juga ke hadis yang sering kita simak, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Kemudian pendapat yang ketiga, suci atau murni atau ikhlas. Pendapat yang keempat, sudah membawa potensi dasar. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah tahu arti kata fitrah, langkah berikutnya, kalau anak kita sudah membawa potensi agama, sudah membawa potensi tauhid, sudah membawa potensi karakteristik atau perilaku yang baik, langkah berikutnya adalah proses pendidikan seperti apa yang bisa menjaga dan merawat fitrah anak kita atau bahkan fitrah kita. Ini memang kajian pendidikan itu kan kajian yang sangat panjang dan luas. Maka seyogyanya kalau kita memilihkan pendidikan untuk anak-anak kita, bukan semata mengembangkan bakat dan minat, kemudian melupakan potensi fitrah ini. Maka sebenarnya kalau kita concern dengan konsep fitrah ini atau makna-makna fitrah yang ada, seyogyanya baik proses pendidikan yang kita lakukan di rumah kita ataupun di lembaga pendidikan kita, ya, seyogyanya memperhatikan prinsip-prinsip dasar ini. Artinya apa? Anak kita karena dia sudah membawa potensi agama, dia juga harus dibimbing dengan nilai-nilai agama, ya. Ibaratnya kalau kita anak ini diajarin tauhidnya, anak kita diajarin fikihnya, anak kita diajarin akhlaknya, itu karena memang untuk menjaga dan merawat fitrah ini.
Oleh karena itu, apa yang kita lakukan melalui sistem pendidikan Islam ataupun sistem pendidikan pesantren itu sudah benar. Nah, ini tujuannya kita ngaji sore ini. Wis biar kita mantep bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar. Jadi tidak usah ragu lagi. Anak kita kalau diajarin tauhid sehingga tahu hal-hal yang membatalkan tauhid, anak kita tahu rukun iman, itu dengan sendirinya dari proses pendidikan yang kita berikan, anak kita menjadi terjaga tauhidnya. Dengan kita mengajari anak kita tata cara ibadah yang baik dan benar, ya, maka terjagalah fitrah agamanya. Dengan kita mengajari anak kita akhlak yang baik, maka terjagalah fitrah kemurniannya. Masya Allah, itulah hebatnya fitrah yang Allah karuniakan kepada kita. Ya, kebetulan Ustaz Lutfi ini bawa anaknya, jadi sekalian belajar inilah. Anak saya ini mau diantar kemana nanti ya? Ini salah satunya. Jadi anak kita itu sudah membawa fitrah ya, sudah membawa fitrah. Harapannya anak kita itu terjaga dan terawat dengan baik fitrahnya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulai keringkingan ini. Tidak kuat sudah ini. Ganti posisi dulu. Salah satu tadi malam ada dua jenis fitrah yang harus kita ketahui ya. Ada namanya fitrah yang sifatnya tabiiyah. Tabiiyah. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah ya. Ada fitrah yang sifatnya tabiiyah. Tabiiyah itu contohnya seperti apa? Lapar, haus, ngantuk, ya, suka dengan lawan jenis. Itu fitrah tabiiyah. Sehingga ibaratnya kalau kita lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau senang dengan lawan jenis ya lamar, nikahi. Nah itu fitrah yang ini. Dan ini harus dibimbing. Fitrah tabiiyah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ya, termasuk di dalamnya misalnya anak kita makan lapar, ya tetap diberi makan tapi diajari cara makan yang baik. Pun demikian juga cara minum yang baik, cara tidur yang baik, cara mencari pasangan yang baik. Nah, itu fitrah itu. Ya, fitrah. Jadi jangan dihalang-halangi karena agama kita itu agama fitrah. Ya. Jadi kalau ada seorang lelaki senang dengan lawan jenis, nah itu fitrah alias waras. Tapi kalau sudah ada laki-laki kok senang dengan sesama lelaki, nah ini sudah tidak waras. Atau ada perempuan senang dengan perempuan, nah ini sudah di luar fitrah ini. Ya, itu sudah di luar fitrah. Seharusnya dia kalau laki-laki ya senang dengan perempuan, perempuan ya senang dengan laki-laki, bukan dibalik ya. Bukan dibalik. Nah, akhirnya kan rusaklah tatanan dunia ini ya. Nah, rusak. Jadi itu fitrah tabiiyah. Nah, fitrah tabiiyah ini akan terhantar menjadi hebat, akan terhantar menjadi luar biasa ketika digabungkan dengan fitrah al-munzalah. Apa itu fitrah al-munzalah? Fitrah al-munzalah itu adalah seperti wahyu, Al-Qur'anul Karim. Ada hadis Nabi, ya, ada hadis Nabi. Termasuk di dalamnya adalah nasihat-nasihat. Jika potensi-potensi tabiiyah tadi itu diselaraskan dengan fitrah al-munzalah, artinya proses pendidikannya disesuaikan dengan Al-Quran, disesuaikan dengan Al-Hadis, maka sesungguhnya terhantarlah anak ini menjadi insan kamil, pribadi yang sempurna. Saya pernah membaca judulnya aja sih, belum sampai membaca tuntas bukunya. Buku yang berjudul Insan Kamil. Konsep insan kamil dalam Islam itu seperti apa? Manusia paripurna dalam Islam itu seperti apa? Ya, manusia paripurna dalam Islam itu seperti apa? Itu pernah membaca. Jadi semuanya nanti akan terhantar ke situ. Jadi kita tidak hanya berhenti pada proses pendidikan yang anak kita itu mengantarkan bakatnya, muncul bakatnya, anak ini jadi pinter,
menulis mungkin, jadi pinter ceramah mungkin, jadi pinter disiplin ilmu tertentu mungkin, tapi dia harus diselaraskan dengan fitrah al-munzalah, sehingga anak ini kalaupun toh pandai menulis maka dia akan menulis yang baik. Kalau dia pandai berbicara, dia akan berbicara yang baik. Kalau dia nanti pandai bekerja, maka dia bekerja yang baik, karena dia sudah diselaraskan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW atau sunnah. Nah, itulah terkait dengan konsep fitrah. Oleh karena itu, mari kita simpulkan sebelum kita akhiri. Ya, kita simpulkan. Kalau nativisme tadi itu sangat mementingkan bawaan. Sehingga kalau wis dari sononya ndak pinter, ndak usah diharap pinter. Kalau dari sononya ndak cantik, ya ndak usah diharap cantik. Dari sononya ndak ganteng, ya ndak usah diharap ganteng. Yang kedua, empirisme. Empirisme sangat mengagungkan lingkungan, sangat mengagungkan proses, sangat mengagungkan sisi yang terlihat. Sarpras, biaya, itu penting sekali. Konvergensi itu kan hanya memberikan jalan tengah antara yang pertama dengan yang kedua, ya. Tapi tidak pernah melibatkan Allah. Wis ndak tahu berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak saya anak soleh yang solehah. Tidak. Sedangkan pendidikan Islam itu harus sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah maksudnya apa? Tidak menegasikan, tidak melupakan teori yang pertama, bahwa anak ini memang punya bakat dan minat yang dibawanya sejak lahir. Fitrah tidak menegasikan atau tidak melupakan teori empirisme, bahwa lingkungan yang baik itu penting. Fitrah, pendidikan yang sesuai fitrah, dia tetap melibatkan Allah, baik melalui doa ataupun sistemnya ataupun materinya. Itulah yang disebut dengan pendidikan yang sesuai dengan fitrah, bukan hanya sekedar pendidikan yang fokus pada istilah sekarangnya itu, istilah sebagian guru-guru kita itu sesuai dengan passion. Loh, kalau tidak sesuai passionnya, tidak sesuai dengan perkembangan zamannya, sekarang zamannya IT, anak kita harus diajar IT, maka sore ini harus belajar tentang fitrah. Ya, sore ini harus belajar tentang fitrah. Nah, bukan kemudian kita tidak harus belajar IT, silahkan, tapi itu jangan kemudian melupakan inti dari pendidikan yang sesuai fitrah itu, bahwa faktor bakat dan minat itu penting, faktor lingkungan itu penting, tapi jangan sampai lupa dengan Allah dalam setiap proses pendidikan anak kita. Saya ingat ceramahnya Ustadz Budi Azhari. Ya. Kalau kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru, sebagai ustadz-ustadzah, ketika mau mengajar kok tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, wis berarti orang itu, guru itu, ustadz-ustadzah itu, orang tua itu sombong karena merasa ilmunya hebat, karena merasa kemampuannya luar biasa. Dia lupa kalau ada Allah yang memberikan petunjuk, yang memberikan hidayah. Itulah Islam. Makanya ketika mau mengajar harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau kita sampai berdoa meminta agar ilmu yang dipelajari itu barokah, agar ilmu yang dipelajari itu bermanfaat. Begitulah konsep atau sistem pendidikan Islam. Jadi tidak setiap diskusi pendidikan itu tidak melulu yang sesuai passion, tidak melulu yang sesuai perkembangan zaman, melulu begitu. Seakan-akan tidak ada Tuhan yang mengatur alam semesta, seakan-akan tidak ada Tuhan yang kita wajib bergantung kepadanya. Ya, seakan-akan kalau urusan berzikir, urusan sholat berjamaah, urusan nilai-nilai Islam itu kemudian dinomor sekiankan. Maka kalau ini yang terjadi, maka kita tidak akan mampu menghantarkan anak kita menjadi insan kamil. Insan kamil. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ustaz dan ustazah sekalian yang dirahmati Allah, saya kira cukup, kurang 7 menit Ustaz, enggak apa-apa ya diskon ya.
Karena katanya Ustadz Juwaini sudah menyampaikan ini, Ustadz ini sudah menyampaikan ini, Ustadz Hamzah sudah menyampaikan ini. Nah, masa saya ceramah tentang tafsir juga, saya juga ceramah fikih juga, saya juga ceramah tauhid juga. Saya harus mencari tema yang lain, ya. Tema yang lain agar setiap kajiannya tidak tafsir lagi, tauhid lagi, fikih lagi, hadis lagi ya. Ya paling tidak ada suasana baru. Saya memberikan warna baru, yakni kita sedikit belajar tentang apa yang menjadi pekerjaan kita. Pekerjaan kita sebagai orang tua kan utamanya mendidik, ya, mengasuh. Pun demikian juga kita ustadz-ustadzah itu kan mendidik dan mengasuh. Nah, makanya saya mencoba untuk menyampaikan materi-materi tentang pendidikan. Semoga kita pun juga dalam mendidik anak-anak kita, dalam mendidik santri-santri kita, karena kita sudah paham tentang konsep fitrah, jangan sekali-kali melupakan Allah. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa dalam mendidik anak kita jangan sekali-kali melupakan Allah, tapi libatkan Allah dalam setiap proses pendidikan anak-anak kita. Kalau anak kita nakal dalam pandangan kita, ya minta kepada Allah. Ya Allah, anak saya kok nakal. Tapi langsung dijawab oleh Allah, ya kamu juga nakal dulu. Jadi tidak usah kaget gitulah. Begitu. Ya, karena kita tidak melupakan konsep nativisme. Jadi kalau anak kita agak sedikit nakal, ya ada sedikit balelo. Iya ya, saya dulu kecil juga nakal. Jadi bawaan, warisan dari bapak ibunya. Nah, kita tidak menegasikan itu, ya. Kita tidak melupakan itu. Tapi kita tidak putus harapan bahwa ada Allah yang maha membolak-balikan hati, sehingga anak kita pun kita mintakan ke yang menciptakannya, yakni agar dijadikan anak yang soleh dan solihah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita simak sore hari ini, kita kaji sore hari ini, diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan kita diberikan pemahaman yang baik dan diberikan kemampuan untuk mempraktekkannya dalam kehidupan keluarga kita dan lembaga pendidikan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.